Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mau berbagi tentang menangani banyaknya request yang dikirimkan oleh Livewire ketika kita bikin sebuah aplikasi. Nah, ini sebenarnya di dokumentasi juga sudah dijelaskan ya. Jadi emang secara default Livewire akan mengirim banyak request ketika ada perubahan pada sebuah inputan misalnya. Jadi di sini kita akan inspect elemen, kemudian kita masuk ke network dan di sini kita bisa lihat ya nanti untuk network request yang digunakan Livewire. Nah, di sini saya cuma bikin satu form sederhana. Di sini ada 2 inputan aja ya. Jadi kita akan simulasikan bagaimana sih yang terjadi sebenarnya di Livewire dan gimana kita harus menyikapinya atau untuk menangani hal tersebut ya. Jadi ini formnya itu seperti ini aja. Jadi di sini ada 2 inputan, name sama address. Kemudian untuk kelasnya itu seperti ini ya. Jadi ada 2 properti public dan address ini. Nah, untuk save-nya mungkin kita gunakan dd aja. Save seperti ini ya. Jadi ini hanya fungsi untuk dummy aja atau untuk demo form ini ya. Jadi untuk request yang terkirim oleh Livewire. Jadi seperti ini aja untuk aplikasinya ya atau formnya yang kita punya. Oke, di sini saya akan demokan. Jadi di sini misalnya nama Amirul. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada 3 request yang terkirim. Nah, sebenarnya kalau kita agak pelan seperti ini, maka akan banyak sekali request yang dikirim. Jadi defaultnya Livewire itu 100 milisecond ya, dia akan mengirim satu request. Nah, pada Livewire itu ada yang namanya debounce ya. Jadi di sini kita bisa gunakan debounce. Kemudian di sini kita bisa set waktunya, misalnya 500 milisecond. Nah, kalau kita refresh di sini kita bisa lihat ya. Sekarang kalau kita tulis sampai dia 500 milisecond berhenti, dia baru akan kirim ya. Seperti itu. Jadi walaupun kita nulisnya banyak banget seperti ini, tapi kalau dia nggak sampai 500 milisecond ketika kita berhentinya, dia nggak akan kirim request. Tapi kalau kita sudah berhenti sampai 500 milisecond, dia baru akan kirim request. Nah, itu untuk debounce ya. Jadi itu metode pertama atau cara pertama untuk menghandle banyaknya request yang terkirim. Oke, kita refresh lagi. Kemudian ada yang namanya lazy ya. Jadi di sini lazy. Kalau lazy itu dia nggak akan ngirim ya. Jadi saya di sini nulis Amirul. Saya berhenti mengetik apapun di sini selama beberapa waktu dan cukup lama dan lebih dari 500 milisecond tentunya, ini nggak akan terjadi request atau Livewire nggak akan mengirimkan request ke server atau API-nya ya. Jadi di sini kita lihat dia nggak ngirim apapun. Karena untuk lazy, dia akan mengirimkan request ketika kita meninggalkan inputan ini atau on leave itu ya. Eventnya itu on leave gitu. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan mengirimkan satu request. Jadi seperti itu. Itu cara kerja dari lazy ya. Jadi kalau memang kawan-kawan nggak butuh real time validation, misalnya kalau di Livewire kan ada real time validation ya. Jadi ketika kita ngetik satu dan seterusnya sampai berapa gitu, nanti akan ada real time validation. Itu mungkin bisa digunakan di debounce seperti itu ya. Jadi dia akan ngirim request ke server atau API untuk membuat validasi pada Livewire ini. Nah, tapi kalau kita nggak butuh, ya bisa kita gunakan seperti ini ya. Jadi ketika dia nulis seperti ini, Amirul, kemudian kita pindah ke field yang lain, baru dia akan divalidasi. Itu ya preferensi masing-masing sebenarnya ya. Jadi itu yang akan dilakukan kalau kita pakai lazy. Ketika dia pindah, baru dia akan melakukan validasi seperti itu. Intinya kalau dengan lazy seperti ini, dia nggak akan kirim ketika dia nggak pindah tempat atau nggak pindah form ya atau inputan ini ya. Misalnya di sini tadi tes, kemudian kita pindah, maka dia akan kirim request seperti ini. Oke, terus yang terakhir itu ada yang namanya defer atau defer ini ya. Jadi kalau defer itu apa? Jadi kalau defer kita bisa simpan kemudian kita refresh di sini. Di sini saya akan tulis Amirul misal, kemudian saya pindah ke sini, dia nggak akan kirim. Nah, kalau defer, dia akan ditahan atau dia nggak akan mengirimkan request sama sekali, atau Livewire ini nggak akan mengirimkan request ketika kita cuma melakukan input. Nah, di sini untuk yang inputan kedua kita
masih gunakan yang biasa ya, jadi dia akan mengirimkan banyak request. Jadi kalau kita di sini ganti juga dengan Dever, kita simpan, kemudian kita refresh. Di sini Amirul Sidoarjo. Nah, dia nggak akan mengirimkan request sama sekali, kecuali kalau kita akan klik save ini ya, klik save dan dia akan mengirimkan request ini. Jadi kalau Dever, dia nggak akan ngirim request sama sekali ketika kita nggak melakukan klik pada atau melakukan action pada form tersebut misalnya, seperti itu. Jadi ada 3 cara yang harus dipahami untuk menangani banyaknya request yang terkirim oleh wire model ini ya. Jadi pertama tadi bisa gunakan debounce, kemudian ada lazy. Kalau debounce itu ya kita tadi kan biasanya untuk defaultnya itu adalah 100 milisecond. Jadi itu terlalu singkat waktunya ya. Jadi kalau kita kosongin seperti ini tanpa debounce, itu defaultnya dia akan setiap 100 milisecond dia akan kirim ya. Kalau kita nulisnya pelan-pelan gini, maka dia akan setiap satu ketikan huruf atau angka itu dia akan mengirimkan satu request. Dan di sini kita bisa lihat maka sangat banyak request yang terkirim. Jadi ini nggak efektif untuk aplikasi kita. Jadi solusinya ada tadi debounce, ada lazy kalau mau dieksekusi atau kirim requestnya ketika pindah form, itu bisa gunakan lazy tadi ya. Kemudian kalau mau kirim requestnya pas kirim action atau klik actionnya, maka bisa gunakan lazy aja untuk inputannya ini. Untuk wire model .lazy tadi ya, jadi kita gunakan .lazy dan .lazy. Jadi seperti itu. Semoga sedikit video ini atau singkatnya video ini bisa memberikan sebuah penerangan atau ya pencerahan ya untuk kawan-kawan yang sedang bikin aplikasi dengan Livewire dan terkendala dengan banyaknya request yang terkirim oleh Livewire itu atau dengan Livewire model tadi atau wire model itu ya. Jadi ya gunakan 3 cara tadi, debounce, lazy, dan defer. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.